Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan materi mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan tentang lanjutan materi logika dan proposisi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu proposisi, bagaimana mengkombinasikan proposisi. Kemudian hukum-hukum aljabar apa saja yang berlaku pada proposisi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan kombinasi proposisi yang lainnya. Oke. Berikutnya kita lanjut dengan kombinasi proposisi dalam bentuk proposisi bersyarat. Ya. Proposisi bersyarat atau istilah lainnya adalah kondisional atau implikasi. Bentuk proposisi ini mempunyai hubungan jika P maka Q. Di sini P dan Q adalah dua buah proposisi. Notasi untuk penulisan proposisi bersyarat ditulis dengan tanda panah berarah ke Q. Jadi P panah Q. Ini adalah notasi untuk implikasi. Sedangkan tabel kebenaran untuk dua kasus P dan Q ini, untuk proposisi bersyarat, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kasus true, nilainya true ya. Ini cara mudah kita mengingat tabel ini, cukup kita perhatikan di di kolom ketiga. Untuk kolom jika P maka Q-nya bernilai false atau bernilai salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Jadi cukup kita ingat jika P benar, Q salah, maka implikasinya salah. Sisanya benar. Ya, ini cara kita mudah mengingat tabel kebenaran untuk implikasi atau kondisional. Nah, selain istilah jika P maka Q, ekspresi lainnya juga bisa digunakan untuk proposisi bersyarat. Yang pertama ya, jika P, Q, jadi nggak pakai maka lagi. Ya, jika P, Q. Kemudian P mengakibatkan Q. Mari kita lihat contohnya ya. Nah, ini. Jika P, Q, contohnya seperti ini. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Ini masih jika maka ya. Nah, ini nggak ada makanya. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Jadi di sini udah nggak perlu kata penghubung maka lagi, tetapi maknanya apa? Mobil melaju kencang hanya jika tekanan gas diperbesar. Jadi syaratnya di sini adalah tekanan gas diperbesar. Kemudian mengakibatkan P mengakibatkan Q. Di sini P menjadi syarat terjadinya Q. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Es yang mencair menjadi syarat terjadinya permukaan air laut yang naik. Kemudian kebalikan Q jika P. Jadi Q terjadi jika P sudah terjadi. Contohnya, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ya. Kemudian Q bila mana P, sama ya. Q terjadi jika P sudah terjadi lebih dulu. Contohnya, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi.
Selanjutnya, ekspresi ini juga bisa digunakan untuk menyatakan proposisi bersyarat. P hanya jika Q, ya, artinya P terjadi lebih dulu agar Q bisa terjadi kemudian. P syarat cukup agar Q terjadi. Ya, kemudian ini P terjadi lebih dulu, baru Q. Kemudian ada istilah Q syarat perlu bagi P. Artinya yang terjadi lebih dulu tetap P ya. Jadi Q terjadi jika P sudah terjadi. Nah, ini ekspresi lain untuk menyatakan jika P maka Q. Jadi nanti kita kalau ketemu ekspresi implikasi itu kalimatnya, kata-kata penghubungnya tidak selalu jika maka ya. Bisa kita ketemu mengakibatkan, bila mana, hanya jika, syarat cukup maupun syarat perlu. Tapi maknanya adalah itu implikasi. Nah, selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi adalah bentuk proposisi bersyarat dua arah. Artinya apa? Jika P terjadi mengakibatkan Q, dan jika Q terjadi akan mengakibatkan P. Jadi arah panahnya kedua arah ya. Jadi jika P maka Q berlaku, dan jika Q maka P juga berlaku di biimplikasi ini. Kata penghubung yang paling sering digunakan untuk biimplikasi adalah P jika dan hanya jika Q. Notasi jika dan hanya jika ditulis dalam tanda panah dua arah. Sedangkan ini adalah tabel kebenaran untuk biimplikasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan kolom ketiga, untuk biimplikasi, supaya mudah kita mengingatnya, tinggal kita lihat ya, nilai implikasi akan benar jika P dan Q-nya sama-sama benar atau sama-sama salah. Ya, ini cara mengingat tabel biimplikasi. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan jika maka atau implikasi, biimplikasi ini merupakan implikasi PQ ya, diiriskan dengan implikasi QP. Ya, atau di sini ya, jika P maka Q diiriskan, salah maksud saya disjungsi ya, kemarin ya istilah kita, irisan itu istilah untuk himpunan. Ya. N di sini ya, N atau dan ya. Jika P maka Q dan Q maka P, maka ini artinya sama dengan biimplikasi. Cara membuktikan dua kesamaan ini atau ekspresi yang ekivalen ini bisa kita dapatkan melalui tabel kebenaran. Nah, silakan dicoba ya untuk tabel kebenarannya seperti apa. Apakah benar tabel implikasi ini ya, jika P jika dan hanya jika Q ini akan sama dengan ruas kanan di sini. Oke, silakan dicoba. Nah, ini contoh kalimat untuk jika dan hanya jika. Jadi kalau kita lihat ekspresinya tidak hanya jika dan hanya jika ya. Contoh nih, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Jadi di sini untuk menyatakan jika dan hanya jika ada kata penghubung dan sebaliknya. Ya. Cukup dituliskan jika P maka Q, kemudian ditambahkan kata dan sebaliknya. Maka itu sudah menyatakan jika dan hanya jika. Nah, kemudian bentuk kedua ini persis sama seperti bentuk biimplikasi secara umum ya. Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Jadi
jika dan hanya jikanya persis diletakkan di tengah. Ini contoh yang sama dengan yang ketiga, jika dan hanya jika juga diletakkan di tengah. Nah, kalau kita lihat nih contoh per contoh, kita lihat saja contoh yang ketiga ya untuk mewakilinya. Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi. Artinya apa di sini? Jika Anda naik jabatan, maka Anda punya koneksi. Sebaliknya, jika Anda punya koneksi, maka Anda naik jabatan. Nah, seperti itu terjemahan dari jika dan hanya jika. Baik. Kita lanjutkan proposisi bersyarat lainnya. Bentuk proposisi bersyarat lainnya ada 4 di sini. Ada kondisional atau implikasi. Ya, ini yang pertama tadi kita bahas. Kemudian kebalikannya atau converse. Ya. Ini dibalik ya, akibatnya duluan baru kita tuliskan syaratnya. Ya. Jika Q maka P. Kemudian inverse. Jika negasi P, maka negasi Q. Kontraposisi, jika negasi Q, maka negasi P. Nah, ini adalah bentuk-bentuk proposisi bersyarat yang lainnya. Nah, ini tabel kebenaran untuk beberapa proposisi tadi. Ya, di sini ada tabel untuk implikasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada tabel converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, silakan ini kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan di sini implikasi untuk kasus P dan Q ya, dengan kombinasi kasus seperti ini, implikasi dan kontraposisi itu punya hasil yang sama. Ya. Kemudian converse dan inverse juga punya hasil yang sama. Jadi kita bisa lihat di sini ada hubungan ya, bahwa jika P maka Q itu akan sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Kemudian jika Q maka P akan sama dengan jika negasi P maka negasi Q. Nah, kesamaan inilah yang pada akhirnya menjadi cara untuk membuktikan kebenaran sebuah implikasi. Ya. Nanti ada kita mengenal istilah cara membuktikannya dengan converse atau kontraposisi, ya, supaya kita tahu bahwa proposisi yang kita buat itu sudah benar. Ini contoh bagaimana kalimat converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan implikasi berikut. Ya. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Jadi ini sebuah pernyataan implikasi jika maka. Bagaimana converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan? Ya. Nah, yang pertama kita memisalkan dulu proposisi P-nya dan proposisi Q. Dari kalimat di sebelumnya, maka proposisi P adalah Amir mempunyai mobil dan proposisi Q adalah ia orang kaya. Ya. Jadi dari P dan Q ini kita bisa mencari converse, inverse, dan kontraposisi. Converse adalah kebalikan dari implikasi. Jadi cukup kita balikkan Q, jika Q maka P. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Untuk converse. Nah, untuk inverse, bentuk inverse adalah jika negasi P, maka negasi Q. Sehingga kalimat inverse-nya adalah jika Amir
tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Ya, jadi kita tinggal tambahkan negasi untuk pernyataan pertamanya. Kita tinggal tambahkan negasinya dari mempunyai, berarti tidak mempunyai, bukan negasi dari orang kaya, berarti bukan orang kaya. Inverse. Selanjutnya kontraposisi. Kontraposisi kita tinggal membalikkan inverse tadi. Ya, kita tinggal balikkan inverse-nya. Balikkan inverse-nya. Jika ia bukan orang kaya atau jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Ya, nah ini adalah bentuk contoh converse, inverse, dan kontraposisi dari sebuah pernyataan implikasi. Nah, untuk lebih memahami, silakan kalian semua mengerjakan soal-soal latihan pada dua referensi kita ya. Referensi pertama yaitu buku yang ditulis oleh Rinaldi Munir pada halaman 44 nomor 9 dan 11. Kemudian di referensi kedua buku yang ditulis oleh Rosen pada halaman 15 nomor 35. Nah, ini silakan dikerjakan untuk melatih dan memeriksa apakah kita sudah memahami konsep-konsep proposisi bersyarat. Selanjutnya, kita masuk operasi logika dalam pemrograman. Nah, kita sudah mempelajari tentang proposisi. Proposisi ini atau kalimat-kalimat ini jika dimasukkan ke dalam pemrograman akan diubah menjadi bentuk-bentuk logika yang sesuai. Nah, kita lihat dulu logika di dalam pemrograman itu seperti apa. Nah, perlu kita mungkin sudah tahu semua ya, komputer itu menyajikan informasi menggunakan bit ya, satuannya adalah bit. Nah, bit ini adalah simbol data biner dengan dua angka saja, 0 dan 1. Nilai bit hanya disimbolkan oleh 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 yang dalam bit ini, dalam logika ini, berkorespondensi dengan nilai-nilai kebenaran proposisi true ya, dan false. Ya. Jadi 1 itu korespondennya true atau benar, kemudian 0 itu korespondennya false atau salah. Nah, sebuah variabel dengan nilai kebenaran yang benar atau salah disebut variabel boolean. Ya. Jadi variabel boolean ini akan muncul nantinya ya. Kita juga akan bahas ini dalam satu topik sendiri di matematika diskrit. Nah, ekspresi logika yang proposisi yang sebelumnya, yang di video sebelumnya, ini juga dikorespondisikan, dipasangkan dengan operator bit yang sesuai. Nah, yang pertama ekspresi negasi, ini operator yang sesuai atau yang pasangannya adalah not. Ya, jadi dalam logika pemrograman itu negasi ditulis not ya. Jadi kalau negasi P artinya not P. Negasi dari true not true. Kemudian or ya, ekspresi logika konjungsi ini dipasangkan dengan or. Negasi dari ekspresi disjungsi dipasangkan dengan N, kemudian ini ekspresi disjungsi eksklusif dipasangkan dengan sort. Ya, jadi ini operator-operator bit yang berkoresponden dengan ekspresi logika atau ekspresi pada proposisi sebelumnya.
Ini adalah tabel operasi bitnya. Jadi jika kita punya dua variabel X dan Y, inilah yang disebut variabel bool ya. Jika ada 4 kasus untuk dua variabel X dan Y, maka not X-nya adalah negasi dari 1, 0 ya, yang bukan 0, yang bukan 1, 0, not 1, 0, not 0, 1, not 0, 1. Ya, jadi ini kalau kita perhatikan tabel ini lagi, dia akan kembali sama dengan tabel logika proposisi sebelumnya. Nah, operasi bit ini sendiri juga bisa diperluas untuk rangkaian bit yang tetap. Ya, jadi yang sama, misal kita punya dua rangkaian bit yang sama, maka operasi-operasi bit yang di atas, yang ini, yang di tabel ini bisa kita lakukan dengan mencocokkan masing-masing bitnya. Nah, operasi tadi disebut sebagai bitwise. Nah, jadi di sini akan ada bitwise OR, bitwise AND, kemudian bitwise SOR. Contoh, di sini diberikan dua rangkaian bit dengan panjangnya, kalau kita perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, 10 sebuah rangkaian bit dengan panjang 10 ya, atau 10 bit. Nah, 10 bit ini akan dicari adalah bitwise OR, bitwise AND, dan bitwise SOR. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk yang 10, nah ini kita pisahkan menjadi 4 bit. Tujuannya supaya mudah kita membacanya dan mudah melihatnya jadi lebih tertib atau rapi gitu. Jadi tidak, kalau sederetan panjang tanpa spasi begitu, seperti sangat banyak sekali angka dan susah kita menghafal atau mengingatnya. Baik, di sini untuk bitwise OR tinggal kita lakukan operasi bit untuk ekspresi logika bit yang sesuai. Jadi di sini ada 0, 1, maka OR-nya adalah 1, kemudian 1, 1, OR-nya 1. Kita dapat 1, 1, kemudian 1, 0 adalah 1, 0, 0 adalah 0, ya, 1, 0 adalah 1, 1, 1 adalah 1. Nah, ini dapat dari mana? Bitwise OR kita dapat nih, boleh kita ambil di sini ya. Kebetulan nih sudah ada tabelnya di sini. Ya, ini dilakukan untuk bit yang sesuai atau yang berpasangan. Bitwise AND, nah, untuk bit yang sesuai 0 dan 1. 0 dan 1 nilainya adalah 0 ya, di sini 0 dan 1 nilainya adalah 0. 1 dan 1 nilainya adalah 1. Di sini ada 1 dan 1 nilainya 1 ya. Jadi kita merujuk ya ke operasi bit yang tunggal ya untuk bitwise OR AND dan bitwise SOR. Ya, ini operasi bit dan bitwise. Nah, untuk memahami lagi, silakan dicoba latihan halaman 16 nomor 43 poin A dan C, dan nomor 44 poin B dan C pada referensi kedua ya. Jadi referensi yang ditulis oleh Rosen. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai inferensi. Inferensi merupakan proses penarikan kesimpulan. Jadi kita diberikan beberapa proposisi, bagaimana mengambil kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai inferensi. Nah, ada beberapa aturan inferensi yang perlu kita tahu untuk menunjukkan apakah kesimpulan kita benar atau salah. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens
ekspresi logika modus ponen ditulis sebagai P, N, P, dan jika P maka Q, ya, mengakibatkan Q. Atau dalam bentuk skema ya atau bagan, bisa kita tulis seperti ini. Jika P maka Q dan P, ya, titik 2 ini dibaca jadi ya, mengakibatkan Q. Nah, di sini pernyataan P dan pernyataan jika P maka Q disebut sebagai hipotesis, sedangkan pernyataan Q disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Nah, jika hipotesisnya benar, maka konklusi juga benar atau kesimpulan juga benar. Oke. Kita lihat contoh untuk modus ponen. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Ya. 20 habis dibagi 2. Karena itu 20 adalah bilangan genap. Pernyataan ini adalah benar ya, kesimpulannya benar ya. Nah, gimana cara menunjukkan ini benar? Ada benar. Nah, kembali lagi kita ke bentuk modus ponen sebelumnya. Jika P maka Q, nah, dalam hal ini P-nya adalah 20 habis dibagi 2, maka Q 20 adalah bilangan genap. Ya. Kemudian didisjungsi dengan P. P-nya tadi 20 habis dibagi 2. Benar kan? 20 habis dibagi 2. Benar ya. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Benar ya? Benar. Kalau keduanya benar, maka kesimpulan kita apa? 20 adalah bilangan genap ya, atau Q benar. Oke. Kita lihat berikutnya modus tolen. Modus tolen ini menggunakan implikasi negasi Q disjungsi dengan jika P maka Q mengakibatkan negasi P. Ya. Atau dalam bentuk skema kita tuliskan seperti ini. Jika P maka Q benar, kemudian negasi Q benar, akibatnya negasi P benar. Nah, ini contoh bagaimana modus tolen digunakan. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Ya, nah kita lihat dulu. N-nya bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Benar atau tidak? Ya. Benar ya. Nah, kemudian N kuadrat bilangan genap. Okay. N kuadrat bilangan genap. Oke. Kalau N kuadrat bilangan ganjil, maka tadi N-nya ganjil. Nah, sekarang N kuadrat bilangan genap. Maka ini negasi dari Q yang di awal. N kuadrat bernilai ganjil. Ini negasi dari Q yang di awal. Maka kesimpulan kita apa? Kita akan mendapatkan negasi P. Nah, modus tolen ini menggunakan sifat inverse ya, kebalikan. Jadi kalau dia genap atau negasi Q, maka dia kesimpulannya adalah negasi P. Ini modus tolen. Kemudian ada silogisme hipotetis. Ya, penarikan kesimpulan dengan prinsip atau aturan silogisme hipotesis. Di sini kita lihat skemanya saja ya, karena ini panjang. Nah, lebih ringkas lihat skemanya. Jika P maka Q benar,
dan jika Q maka R benar, maka jadi jika P maka R benar. Jadi seperti Q ini seperti penghubung, ya, atau seperti penghantar ya untuk kesimpulan akhir untuk P dan R-nya. Kita lihat contoh. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus JIAN. Ya, itu jika P maka Q-nya. Kemudian jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Nah, ini untuk jika Q maka R-nya. Nah, sekarang kesimpulan kita apa dari dua kalimat ini? Kesimpulannya adalah jika P maka R. P-nya saya belajar dengan giat ya. Salah ini ya, ada salah tulis ini. Jika saya belajar dengan giat, ini maksudnya jika saya belajar dengan giat maka saya cepat menikah. Ini silogisme hipotetis. Oke. Jika P maka R. Oke. Ini ada kesalahan di sini, nanti tolong diperbaiki. Selanjutnya ini perlu dicatat bahwa jika saya belajar dengan giat. Ya. Jika saya belajar dengan giat. Oke, selanjutnya silogisme disjungtif. Kita lihat skema. P atau Q, ya, P atau Q benar, negasi P benar, akibatnya adalah Q. Nah, di sini kita lihat contoh, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Ini adalah bentuk konjungsi dari P-nya saya belajar dengan giat, Q-nya adalah saya menikah tahun depan. Kemudian saya tidak belajar dengan giat, ini adalah negasi dari P tadi. Maka kesimpulannya adalah Q. Q-nya adalah saya menikah tahun depan. Saya menikah tahun depan. Oke. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dengan aturan simplifikasi. Pada simplifikasi, kita punya proposisi P dan Q, maka kesimpulan kita adalah P. Contohnya, Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Ya. Maka kesimpulan kita adalah Hamid adalah mahasiswa ITB. Nah, boleh juga kesimpulannya benar juga adalah Hamid adalah mahasiswa Unpar. Jadi, ini bentuk simplifikasi. Yang mengambil salah satu dari dua proposisi yang disjungsikan. Kemudian penjumlahan. Pada penjumlahan, proposisi P, satu proposisi P akan mengakibatkan P atau Q. Ya, ini penjumlahan. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Kesimpulan ini benar. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Kenapa benar? Karena perlu kita ingat bahwa atau artinya kita memilih salah satu dari dua proposisi. Bisa benar, bisa salah. Penjumlahan. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah cara kita menarik kesimpulan dengan menggabungkan dua proposisi. Di sini ada P yang benar, Q yang benar, maka kesimpulan kita yang benar adalah P dan Q. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma. Nah, kesimpulan kita apa? Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma.
Ini konjungsi. Terakhir tentang argumen ya. Argumen ini hampir sama dengan inferensi tadi. Ya, hanya saja untuk berargumen kita perlu membuktikan kebenaran argumen kita. Nah, biasanya cara membuktikan kebenaran itu menggunakan tabel kebenaran. Misal di sini kita punya hipotesis atau premis ya yang merupakan sebuah deret dari proposisi di sini ya. Deret dari proposisi P1 dan P2 dan seterusnya akan menghasilkan kesimpulan Q. Ya. Nah, ke semua deret kombinasi proposisi ini harus menunjukkan sebuah tautologi supaya dia bisa disebut sebagai argumen atau disebut sebagai argumen yang valid atau sah. Ya, jadi haruslah ekspresi ini menunjukkan tautologi. Nah, tautologi itu dibuktikan melalui tabel kebenaran. Contoh, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Nah, pernyataan ini disebut pernyataan yang sahih atau argumen yang valid. Bagaimana membuktikannya? Ya, dengan memisalkan P adalah proposisi untuk pertama ya, air laut surut setelah gempa di laut. Dan Q adalah proposisi kedua, yaitu tsunami datang. Maka dalam notasi P dan Q, ya, argumen tadi bisa kita tulis sebagai jika P maka Q, kemudian dan P, kesimpulan kita adalah Q. Ini bentuk notasi untuk argumen yang dua baris ini. Nah, untuk membuktikan dia sah atau validnya atau tidaknya dengan tabel kebenaran ya. Dengan tabel kebenaran sehingga nampak di sana bahwa ekspresi ini merupakan tautologi. Nah, mari kita coba mencari menunjukkan bahwa ekspresi ini merupakan tautologi. Masih ingat ya, apa itu tautologi? Tautologi adalah nilai kebenaran untuk satu ekspresi yang semuanya benar ya. Semuanya bernilai benar. Nah, ini adalah kasus untuk P dan Q. Ya. Ada 4 kasus, kemudian kita cari nilai kebenarannya untuk setiap proposisi, kombinasi proposisi. Terakhir kita untuk implikasi ini. Kita dapat ternyata semuanya bernilai benar. Maka kita bisa simpulkan bahwa argumen tadi valid. Ya, karena ekspresi kita nilainya benar semua. Perlihatkan bahwa argumen berikut tidak sah atau tidak valid. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang. Jadi air laut surut setelah gempa di laut. Dalam ekspresi logika proposisi kita tulis sebagai bentuk jika P maka Q dan Q akibatnya adalah P. Kesimpulan kita adalah P. Nah, tadi untuk membuktikan dia valid dengan tabel kebenaran. Nah, sama halnya untuk membuktikan tidak valid juga dengan tabel kebenaran. Tetapi yang perlu kita tunjukkan adalah bahwa
proposisi ini bukan tautologi. Artinya, nilai kebenaran ekspresi ini tidak semuanya benar. Jadi kita mencari ini, apakah ini tautologi? Yang perlu kita tunjukkan karena di awal sudah disebut bahwa ini tidak valid, maka harus kita tunjukkan ini bukan tautologi. Nah, di sini kita satu-satu mencari nilai kebenaran dan terakhir kita melihat bahwa dalam proposisi implikasi ini, proposisi yang akan kita cari nilai kebenarannya, ternyata di sini ada satu nilai salah. Ya, sehingga akibatnya apa? Bahwa pernyataan tadi atau argumen tadi bukan tautologi atau tidak valid. Jadi untuk argumen, pembuktian kita melalui tabel kebenaran. Baik, untuk latihan memperlancar proses belajar ini tentang argumen, silakan dicoba latihan halaman 45, nomor 21 dan 22 pada referensi 1, buku Rinaldi Munir. Ini referensi yang kita pakai dan sudah saya share di Google Classroom-nya ya. Untuk diskusi selanjutnya, silakan disampaikan melalui media yang sudah kita sepakati. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu untuk memahami tentang logika dan proposisi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.